Apakah ini grup neraka atau grup surga? Kalau harapan-harapan itu dibesarkan dan tetap menjaga kesadaran publik itu tetap realistis, itu enggak masalah. Tapi kadang-kadang, kesadaran publik ini udah dipengaruhi banget oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola. Dan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Drawing kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia sudah dilakukan dan Indonesia masuk di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan kita sendiri tentunya Indonesia. Dan berada di grup C, apakah ini grup neraka atau grup surga? Nah, ini kenapa saya bikin video kali ini, karena ada tiga kecenderungan ya. Kalau yang sering kita dengar pastinya ini grup neraka. Istilah grup neraka adalah grup yang challenging banget tentunya, yang tim-timnya itu punya kekuatan yang besar. Apalagi kita bersama dengan Jepang sebagai rajanya Asia kali ini. Dan ya pastinya ini grup yang berat dan disebut sebagai grup neraka, pastinya grup yang berat. Dan kalau saya lihat sih bagaimana persebaran dari pot atau peringkat dari masing-masing negara itu sudah dilakukan dengan distribusi yang merata antara grup A, grup B, dan grup C. Jadi saya pikir semua grup pasti punya challenge-nya masing-masing. Dan yang saya sebut sebagai tiga kecenderungan tadi, ada kecenderungan yang menyebut grup neraka itu yang paling umum. Dan kalau saya komentari seperti tadi bahwa ketiga grup ini sebenarnya juga ada nerakanya juga. Dan apakah ada surganya? Mungkin saja, karena sebagian atau kecenderungan yang kedua, yaitu ada yang menyebut juga ini grup surga. Meskipun saya tahu menyebut grup surga itu sebagai satu ironik ya, artinya satu sisi itu guyonan gitu ya, guyonan ironik anekdot gitu ya, bahwa ini adalah grup yang memang sangat berat. Tetapi di sisi yang lain mungkin bisa saja kita sudah tidak bisa lagi menyebut semua grup itu sebagai neraka, karena memang semuanya sama-sama berat gitu ya. Mana yang grup neraka ya semuanya neraka. Tapi ketika kita sudah tidak punya pilihan, maka ya nggak ada salahnya juga kalau disebut grup surga, toh itu sebuah penyebutan. Syukur-syukur kalau itu punya efek motivasional atau lebih optimis ya terhadap keberadaan Indonesia di grup ini. Tetapi terlepas dari itu semua, disebut grup neraka kalau itu terus-menerus digaungkan, terus-menerus disebutkan, terus-menerus disebarkan, maka bisa jadi nanti berefek juga terhadap ketakutan-ketakutan, tidak hanya kepada tim kita, meskipun saya yakin ya tim kita juga secara mental sudah terbangun dengan cukup baik, tetapi kita juga perlu support emosional, support mental, support moral dari pemain 12 yaitu supporter, yang kalau grup neraka ini terus-menerus digaungkan, maka ini juga akan menjadi neraka bagi supporter. Artinya dikhawatirkan juga akan menumbuhkan pesimisme. Tetapi di satu sisi kalau kita menyebut grup surga juga tidak bisa. Meskipun tadi ada yang juga menyebut grup surga, tapi itu saya yakin itu sebagai ironik anekdotal semata, yaitu guyonan-guyonan untuk satu sisi menyemangati dan sebagai bahan lelucon buat kita, biar kita lebih fun menghadapi pertandingan ini. Nah, sampai situ ini masih cukup realistis untuk menganggap bahwa ini grup neraka yang memang harus dihadapi, dan tidak ada salahnya kalau kita easy going atau menganggap ya ini sesuatu yang memang mau ndak mau harus dihadapi. Sebuah partai yang kalaupun kita tidak menghasilkan kemenangan, syukur-syukur kita menghasilkan kemenangan, tapi ini pasti akan menjadi sarana atau kawah candra di muka buat timnas Indonesia untuk bertarung di level yang selalu lebih tinggi. Dan ini pasti akan mengasah kekuatan, membuat kita jauh lebih fight,
seperti yang sudah pernah kita mungkin sangat familiar dengan quotes-nya dari Joker bahwa apa yang tidak membunuh kita itu pasti akan membuat kita jauh lebih kuat. Jadi kalaupun berdarah-darah, pasti pasca itu kita akan menjadi level atau level kita pasti akan meningkat. Itu sama kayak orang Seiya ya, eee, kaumnya Son Goku dan kawan-kawan. Kalau teman-teman pernah nonton film Dragon Ball, bahwa kaum Seiya itu kalau sudah bertarung, sudah hancur lebur, tetapi itu tidak sampai membuat mereka meninggal atau mati, maka setelah itu mereka akan jauh lebih kuat karena tubuh, pikiran mereka, emosi mereka itu belajar dari pengalaman tersebut. Nah, tetapi tadi saya bilang ada 3 kecenderungan. Kecenderungan pertama menyebut grup neraka, kecenderungan kedua yang meskipun ini hanya sebagai anekdot atau guyonan semata menyebut sebagai grup surga. Karena saya tahu penyebutan untuk kecenderungan kedua ini karena ya mau ndak mau dihadapi. Jadi kenapa harus menghadapi dengan tertekan? Kenapa tidak dihadapi dengan fun? Karena ketiga grup ini toh juga sama-sama neraka pada akhirnya. Nah, apa kecenderungan yang ketiga? Nah, kecenderungan yang ketiga ini ada banyak pemberitaan, terutama channel atau portal atau channel YouTube terutama ya, yang selalu menyebarkan eh, optimisme tapi lebih kepada semacam toxic positivism ya. Artinya optimisme yang kadang-kadang over sehingga membangun harapan di publik. Tapi kita tahu bisa dimaklumi bahwa, konten-konten yang seperti ini yang meniupkan udara-udara surga itu, yang tentu saja bukan karena anekdotal tapi lebih kepada karena mereka tahu bahwa konten yang seperti ini sifatnya emosional dan gampang sekali diakses, yang memberitakan tentang sesuatu yang positif, jadi selain negatif juga positif. Dua kutub konten ini memang sangat laris ya, tetapi ada banyak konten yang meniupkan atau menayangkan sesuatu yang over positif kadang. Hal kecil kayak pemain kita kualitasnya, terus kadang-kadang agak lebay menyatakan bahwa kualitasnya sudah level sekian, sudah mengungguli semuanya dan seterusnya. Termasuk ada satu capaian tapi menyorot capaian itu saja tapi tidak membantu untuk memberikan masukan di sisi yang lain yang kekurangannya. Nah, ini kadang-kadang turut juga membangun, toxic positivism, artinya, membesarkan harapan-harapan dari publik. Nah, kalau harapan-harapan itu dibesarkan dan kemudian tetap menjaga kesadaran publik itu tetap realistis, itu enggak masalah. Tapi kadang-kadang, kesadaran publik ini udah dipengaruhi banget oleh optimisme semu gitu ya. Artinya yang terbangun cuma harapan-harapan, tapi publik ini hanya mengkonsumsi informasi tersebut apa adanya, hatinya senang, terus kemudian semakin punya tuntutan yang besar terhadap tim nasional kita, sehingga kalau terjadi kesalahan atau kekalahan, mereka yang paling kecewa dan kemudian menghujat. Dan ini yang perlu dihindari. Artinya, publik kita itu tetap harus dididik untuk realistis. Jadi beritanya harus berimbang. Tapi masalah pilihan berita ini kan publik tidak bisa kita kita tuntun atau kita, arahkan ya. Mereka punya hak atau preferensi sendiri dalam mengakses berita mana, apalagi kalau sudah ngomong algoritma. Kalau sudah terbiasa menonton konten-konten yang penuh harapan tadi, maka itu akan terus membangun harapan-harapan seolah-olah mereka bayangkan timnas kita itu sudah sangat superior. Nah, ini kemudian ketika timnas kita bermain mungkin tidak terlalu bagus atau mungkin sudah bermain bagus tapi tidak memperoleh kemenangan, maka seolah-olah tidak mau menerima atau tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan ini karena optimisme semuanya tadi dibangun lewat seringnya mengkonsumsi channel-channel yang terlalu kadang membesar-besarkan hal kecil, tapi tidak secara balance atau seimbang menyorot juga hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau mengajak para supporter ini untuk sedikit lebih realistis. Jadi tetap membangun optimisme itu bisa, tapi harus berdasarkan data analisisnya berimbang. Nah, ini yang harus kita sadari, apalagi kita sudah kelihatan ini masuk di grup C yang lawannya adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina ya.
Semoga kita tetap bisa meraih poin untuk paling tidak negara-negara yang masih bisa kita kejar meskipun secara ranking FIFA kita masih jauh, tapi ini masih realistis ya, karena kita bisa lihat track record di beberapa permainan dengan negara-negara dengan level yang jauh di atas kita, minimal kita masih bisa mengimbangi atau menang dengan struggling banget, itu masih bisa mendatangkan harapan buat kita. Tapi yang perlu kita percaya atau kita yakini tidak ada yang tidak mungkin, kita tetap harus optimis, tapi juga jangan melambungkan harapan-harapan yang tidak realistis, tapi tetap optimis, gitu ya. Nah, itu yang nanti biar kita tidak terlalu memberikan tekanan buat timnas, kita buat timnas kita mendapatkan dukungan-dukungan yang membuat mereka enjoy dalam bermain. Itu saja mungkin ulasan saya sebagai kelanjutan atau efek dari hasil drawing kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga ini memberikan informasi dan kemudian memberikan inspirasi, insightful buat kita bagaimana kita merespon berbagai informasi dan bagaimana kita mendukung tim nasional tercinta kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.